Oke, bentar ya. Saya izin mute semua ya. Izin mute semua. Oke, selamat malam kakak semua. Selamat bergabung. Terima kasih atas kesempatan, atas waktu yang telah kakak berikan sehingga kakak semua bisa bergabung dalam Zoom kita malam ini. Izin menginfokan bahwa Zoom kita rutin adalah Rabu dan Minggu, tetapi kita akan ada sesi produk juga, yaitu setiap hari Jumat. Nah, jadi Zoom kita dia dalam seminggu 3 kali, Rabu, Jumat, dan Minggu. Nah, harapan saya kakak semua bisa mencatat dan akan selalu saya update di setiap grup yang ada untuk masalah Zoom. Nah, jadi kakak semua membawa izin saya mute dulu, izin jangan dulu ya. Siap. Oke, di sini akan kita mulai Zoom meeting kali ini akan lebih pemahaman ke 25%. Nah, 35%-nya nanti akan dijelaskan pada sesi-sesi selanjutnya atau bisa dijelaskan oleh pengundang Anda masing-masing di home sharing atau secara face to face. Ini Nah, termasuk oke, supaya Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, langsung saya serahkan saja ke Pak Robert dan izin untuk kakak semua bisa menjadi kelas kosong supaya apa yang disampaikan oleh Pak Robert bisa kita cerna bersama-sama dan saya akan mute kakak semua jika belum waktunya berbicara. Terima kasih, saya serahkan langsung ke Pak Robert. Dipersilakan, Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada 65 orang. Ya, saya yakin dan percaya akan bertambah terus. Ya, supaya teman-teman lain juga memanggil kawan-kawannya supaya bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Ya, ya kami mohon maaf ya masih agak-agak capek ini karena tadi pagi jam 4, jam 5 pagi baru sampai di rumah ya karena delay pesawat kami jalan-jalan ke Vietnam ya 5 hari 4 malam ya ada 80 orang kami para mitra Mega Pro affiliate ya yang sudah mencapai reward ya sehingga kami bisa jalan-jalan hanya dengan biaya ya 1 juta minimal kemarin itu bisa berangkat dengan biaya sekitar 11 juta ya. Iya, sebelum lebih jauh kami berbicara, ya saya nanti mohon maaf kalau hanya menyampaikan logika daripada 25% ya. Artinya di mana kok bisa ya dengan artinya dengan belanja produk 1 juta kita bisa berangkat kemarin itu ke Vietnam ya senilai 11 juta ya kemarin sebelumnya ke Bali dengan 650.000 ya bisa dengan biaya 6,5 juta bisa berangkat 130 orang ya bahkan ada yang ngambil reward mobil motor dan lain sebagainya ya nah ini kan perlu kita tahu juga semuanya konsep dasarnya ya karena mungkin selama ini teman-teman semuanya merasa ya kena tipu-tipu ya dengan janji-janji manis ya nggak dapat dan lain sebagainya ya tapi percayalah di sini dia punya perhitungan dengan akurasi yang tepat sekali ya semua bisa dihitung dan semua bisa diukur ya dengan terbuka bahkan Bapak Ibu silahkan bertanya dari A sampai Z ya untuk konsep bisnis kita ini. Ya, pertama-tama yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa konsep dasar kita ini sangat sederhana sekali. Ya, kalau Bapak Ibu barangkali pernah mengikuti yang namanya arisan. Ya, contohnya arisan 10 juta, ya. Nah, sekali periode dia bayarnya 1 juta. Ya, dan berarti masing-masing dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan 10 juta. Nah, dari mana jalannya?
Ya, artinya dari seluruh para membernya yang peserta arisan ini yang ikut menyumbang kepada satu orang, di mana dikocok periode tersebut adalah si A yang dapat, berikutnya si B yang dapat, berikutnya si C yang dapat. Masing-masing akan mendapatkan 10 juta karena pesertanya adalah 10 juta. Konsep kita ini juga begitu. Ya, kita adalah modelnya seperti arisan bergilir. Ya, sesuai dengan omset nasional kita. Ya, nah itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang kedua adalah logikanya kok bisa ya di dunia asuransi ketika orang sakit baru membayar premi satu kali terdiagnosa yang namanya kanker atau meninggal dunia, perusahaan harus membayar kepada orang tersebut sebagai ahli warisnya atau yang menderita, ya. Nah, dari mana mereka membayar misalnya terdiagnosa kanker sampai miliaran dia harus keluarkan? Peserta yang hadir yang ikut asuransi itu yang membayar orang sakit. Jadi istilahnya adalah orang sehat membayar orang sakit. Nah, kita juga memakai konsep itu, ya, di mana peserta ya yang akan ikut kemarin itu yang namanya Vietnam dan ke Bali, ya, siapa yang membayar mereka? Adalah seluruh peserta yang ikut tergabung di bisnis kita ini. Artinya kondisi kita punya peserta sekarang ini adalah afiliator kita atau member kita ada 15.000 orang, gitu ya. Nah, jadi konsep itu sangat sederhana. Oke, nah nama program kita ini adalah Mega Pro Affiliate. Ya, kenapa harus affiliate? Ya, konsep bisnis kita ini adalah perpaduan multi level dengan affiliate. Nah, di mana selama ini ya dunia Gen Z atau dunia media sosial ya itu banyak sekali dipengaruhi oleh kaum-kaum muda ya sebagai afiliator memasarkan produk-produk. Nah, menurut survei adalah produk yang ditawarkan di media sosial kebanyakan di bawah 200.000 itu banyak sekali peminatnya. Ya, nah sementara kita punya produk dengan di bawah 200.000 dengan kualitas yang sangat bagus. Ya, kenapa sangat bagus? Ya, karena kita punya pabrik sendiri. Ya, jadi kita bisa ukur, kita punya riset di situ semuanya. Nah, itu dia. Jadi karena kita ini perusahaan multi level, ya perusahaan multi level tentunya kita ada bernaung dengan izin-izin yang lengkap. Nah, makanya selalu dalam presentasi, ya saya di awal saya selalu menceritakan tentang perusahaannya, supaya Bapak Ibu tidak merasa beli kucing dalam karung. Ya, kalau selama ini Bapak Ibu kena tipu, kena scam dan lain sebagainya, dengan konsep kita ini, dengan perusahaan kita ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk bergabung di sini. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, nama perusahaan kita ini adalah Garuda Mas Anugrah. PT Garuda Mas Anugrah ini berdiri tahun tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Ya, kita bulan Februari ini adalah ulang tahun yang keempat. Ya, di mana nanti rencana kita ya mudah-mudahan di bulan Maret atau April kita akan gebiar, kita bikin acara. Ya, bikin acara di Kemayoran dihadiri oleh 5.000 orang, ya. Nah, perusahaan kita ini dia ini adalah memasarkan produk-produk kesehatan, baik berbentuk skincare maupun yang produk dalam, ya artinya ditelan, dan produk transdermal, ya di bawah di atas permukaan kulit. Ya, kita berkantor pusat di Wisma Eka Jiwa, ya. Wisma Eka Jiwa itu dia itu ada di Mangga 2 Raya nomor 18, tepatnya di seberang Pasar Pagi. Ya, nah itu bentuk gedung kita, ya, kita ada di bawah, ya, di ruko. Ya. Lanjut. Nah, pemiliknya ada 2 orang. Ya, pertama adalah Pak Bobi Utomo selaku komisaris utama atau presiden komisaris. Ya, beliau ini punya usaha, ya, punya usaha di mana usaha beliau ini adalah Hotel 101 ya di Bandung maupun di Bogor dan percetakan. Ya,
Yang kedua adalah Pak Gus Coy, ya Gus Coy atau Effendi Koiri, ya kalau di dunia politik dibilang Gus Coy, ya dia pernah menjabat, artinya 3 kali menjadi anggota dewan, ya 2 kali di PKB dan 1 kali di Partai Nasional Demokrat. Dan beliau juga dulu pernah jadi juru bicara Gus Dur waktu Gus Dur jadi ketua PBNU, ya. Dan beliau sekarang adalah ketua umum Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial, ya di bawah Kementerian Sosial. Jadi beliau ini adalah mereka ini adalah orang-orang penting di Republik ini yang punya modal cukup kuat, ya. Jadi nggak perlu diragukan karena mereka ini bukan berlatar belakang pemain multi level. Kebanyakan yang scam-scam itu adalah pemiliknya pemain multi level, pemain kripto, pemain BO, mantan napi, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ini memang pemiliknya adalah seorang pengusaha, ya, di mana mereka-mereka ini sangat mengerti sekali bagaimana menghitung uang, ya. Nah, jadi tidak ada yang dikorbankan di sini. Nah, Pak Yudianto selaku direktur utama, ya beliau ini yang mengerti sistem. Ya, dengan beliau inilah saya selalu berkonsultasi, berkomunikasi, bertukar pikiran, ya, untuk bagaimana menjalankan bisnis Mega Pro kita ini. Ya, awalnya karena sistem ini adalah dari saya, ya, ketika saya usulkan ke perusahaan, tentunya perusahaan ini juga bukan perusahaan yang bodoh, yang mau menerima begitu saja masukan tentang marketing plan. Ya, sementara marketing plan atau perusahaan kita ini sudah berjalan 4 tahun, gitu. Ya, nah jadi benar-benar dengan cermat, dengan teliti, ya tidak ada selisih 5 perak pun, ya bonus yang diberikan kepada kita. Ya, nah di bawah beliau ini ada direktur marketing kita Pak Susilo dan direktur keuangan Ibu Rensabong. Ya, nah berikutnya adalah Pak Eros, ya selaku programmer kita yang membuat program ini atau sistem ini berjalan dengan baik, ya beliaulah yang buat. Gitu dia. Oke, lanjut. Nah, satu lagi perusahaan MLM, ya kalau Bapak Ibu mau selamat uang Bapak Ibu atau tidak bermasalah di kemudian hari, ya izin usaha SyukL ini harus dipunyai oleh seluruh multi level. Ya, kalau dia tidak punya izin SyukL, ya dianggap dia adalah ilegal. Ya, nah perlu dipertanyakan. Nah, biasanya yang scam-scam itu sudah dipastikan ilegal, tidak punya izin sama sekali. Ya, mereka banyak yang berbau multi level sebenarnya bukan multi level. Ya, nah itu yang perlu kita ketahui. Ya, izin SyukL ini atau surat izin usaha penjual langsung ini dikeluarkan oleh Deperindak. Ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, perusahaan ini adalah harus memiliki modal yang cukup kuat. Yang kedua, marketing plan yang tidak merugikan masyarakat. Ya, yang ketiga adalah harus ada produk yang dipasarkan, produk nyata ya, bukan produk jasa seperti apa gitu ya. Nah, jadi memang produk nyata ada ya. Terutama kalau dia produk kesehatan, produk skincare sudah pasti itu izin SyukL-nya pasti dapat. Ya. Nah, yang keempat adalah payout yang diberikan kepada kita. Ya. Tidak boleh melebihi 60%. Contohnya suatu produk ya, kita menawarkan belanja produk dapat reward. Ya, karena konsep kita ini sangat menarik sekali. Ya, bagaimana kita mendapatkan reward. Ya, mendapatkan reward ketika kita belanja produk. Nah, kalau selama ini reward yang diberikan sama kita di MLM pada umumnya adalah untuk orang-orang yang aktif. Ya, biasanya ya 25% itu diberikan untuk rewardnya. Nah, gitu dia. Nah, karena maksimal ya karena maksimal setiap multi level dia 60% harus diberikan kepada kita. Nah, jadi contohnya harga barang produk kita 3 juta untuk mendapatkan reward ya senilai contohnya 30 juta gitu ya. Nah, kita perusahaan langsung sudah menyisihkan secara sistem. Ya, 60% itu disisihkan untuk yang namanya
bonus-bonus kita 40% itu adalah miliknya perusahaan. Karena perusahaan juga harus mengeluarkan yang namanya biaya HPP, harga produk, ya harga pokok produksi, ya suatu produk, sudah gitu bayar pajaknya lagi, ada operasionalnya, baru untungnya perusahaan, gitu. Nah, perusahaan sebagai biaya promosi 60% itu diberikan sama kita. Ya, perusahaan lain juga sama, hanya membedakannya, ya, yang 60% itu 25% kalau perusahaan lain untuk orang-orang yang 60% itu full semuanya untuk orang-orang yang aktif, untuk orang-orang yang mau membangun jaringan, untuk seorang orang leader, ya. Nah, itu semuanya maksimal diberikan sama mereka. Dan biasanya 25% diberikan berbentuk reward. Nah, celakanya adalah kebanyakan multi level 25% itu tidak kembali lagi sama kita. Kenapa? Karena syarat-syaratnya terlalu berat. Gitu. Nah, sehingga banyaklah tersimpan uangnya kita di perusahaan. Nah, kita enggak. Kita yang 25% itu, yang tadinya untuk orang yang aktif, diberikan untuk orang yang pasif. Jadi Bapak Ibu atau nenek-nenek sekalian atau kakek-kakek sekalian yang tidak punya jaringan atau memang sudah tidak mampu, tapi mereka punya uang, ya, mereka bisa bergabung di sini. Belanja produk kita dapat reward. Nah, makanya nggak heran kemarin jalan-jalan ke Bali dan ke Vietnam, ya itu banyak sekali orang-orang tua yang ikut. Mereka punya uang, mereka nggak butuh uang, tapi mereka butuh jalan-jalan, mereka butuh komunitas, mereka perlu tempat bergaul, ya supaya mereka nggak gampang pikun, ya nggak mudah kena penyakit, ya makanya mereka itu pengen sekali jalan-jalan, gitu dia, ya. Nah, sehingga mereka punya kenalan-kenalan baru, komunitas baru yang bisa bersama-sama membangun. Nah, itu dia. Ya, jadi itu diberikan kepada mereka. Ya, kita juga bisa ngambil gitu loh. Nah, itu dia. Lanjut. Ya, kita juga ada bergabung di AP2LI, adalah asosiasi swasta. Ya, kita yang setiap tahun diperpanjang kita punya izin atau keanggotaan kita. Ya, lanjut. Ya, ini adalah produk-produk kita, ya, lebih kurang sekitar 24 yang sudah ada BPOM-nya semuanya, ya. Nah, kita nggak gampang untuk mendapatkan BPOM karena kita ada berbagai produk-produk lagi yang menunggu, ya, supaya dikeluarkan, barang sudah ready, cuma tinggal BPOM-nya saja yang belum keluar. Ya, jadi kita adalah perusahaan yang taat hukum, kita nggak mau mengeluarkan produk yang belum ada izinnya. Gitu dia. Lanjut. Nah, kita juga punya pabrik, ya. Pabrik kita ini dikomandanin oleh yang namanya Pak Nunun Nugraha. Ya, kalau boleh dibilang joint venture lah, gitu ya, kepada antara perusahaan dengan Pak Nunun Nugraha yang punya pabrik di Tasikmalaya. Ya, dari beliau inilah produk-produk ini dikeluarkan dan dipasarkan. Ya, lanjut. Ya, ini adalah produk-produk kita, ya. Dia ini murni semuanya, ini tidak ada kimia, ya. Jadi herbal murni, ya, di mana bisa membantu proses penyembuhan bahkan proses peremajaan kulit kita. Ya, oke, lanjut. Ya, konsep Mega Pro kita ini adalah, ya, bagaimana perpaduan bisnis jaringan dengan affiliate. Ya, tadi sudah di awal sudah saya bilang, ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara gotong royong, ya, yang mengedepankan kebersamaan bersama-sama. Kalau sebelumnya perusahaan pada umumnya adalah omset pribadinya, tapi di sini tidak. Kita berdasarkan seluruh member membantu omset nasional bergerak, disitulah kita bisa dapat. Ya, jadi kita konsepnya adalah kebersamaan, ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan mencapai target omset nasional Megapoint. Ya, bagaimana Megapoint ini adalah cara merubah uang keluar kita menjadi uang masuk kita. Oke, lanjut. Oke, cara menjadi pengusaha sukses di Mega Pro kita ini sangat mudah sekali, ya, tidak mahal, hanya dengan bermodal 150.000 saja kita sudah bisa menjadi seorang pengusaha. Ya, kenapa dibilang pengusaha?
Karena seorang pengusaha pasti dia membangun jaringan. Tidak ada saya temukan pengusaha itu dia bekerja sendirian. Ya sudah pasti dia membangun jaringan. Beda dengan pedagang. Kalau pedagang, dia itu tidak perlu membangun jaringan. Karena dia direktur utamanya, dia pemiliknya, dia yang tutup kantor, tutup tokonya, buka toko, ya kan? Ya, dia sendirilah yang di situ menentukan. Ya, kalau pengusaha yang menentukan, ya itu semuanya hasil dari kerjasama dari seluruh karyawankah atau memberkah, ya gitu dia. Ya, nah, kita bergerak di network marketing, di mana network marketing diperlukan adalah membangun jaringan. Ya, nah konsep kita ini adalah membangun jaringan pemakai, bukan penjual dan bukan menjadi seorang terapis. Ya, nah kita harus bedakan itu. Ya, kita ini adalah membangun jaringan pemakai, ya, di mana para pemakai itu bisa belanja produk dapat rewardnya. Nah, gitu dia. Oke, lanjut. Nah, marketing plan kita ini contohnya, tadi saya bilang di awal dengan 3 juta kita bisa mendapatkan 30 juta, ya kan, belanja produk kita, ya. Nah, yang 3 juta itu misalnya contohnya ya, angka nanti tinggal Bapak Ibu tinggal atur sendiri saja. Ya, kita bagi, ya, itu 15% untuk bonus referral, 15% untuk bonus generasi, ya, yang 25% untuk bonus belanja untuk orang-orang yang pasif, ya, 4% adalah bonus-bonus hadiah dan undian dan sponsor-sponsor, ya, yang sponsor-sponsor terbanyak. 40% tadi seperti saya bilang adalah untuk jatahnya perusahaan, baik produk dan operasionalnya mereka dan keuntungannya. Yang 1% adalah bonus loyalty. Ya, nah itulah yang 100% itu dibagi ke sini semuanya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa ya 60% itu sudah ada pos-posnya semuanya. Gitu, nggak mungkin meleset karena sistem yang sudah mengunci itu semuanya. Ya, sehingga Bapak Ibu nggak dirugikan terhadap kita punya marketing plan ini. Oke, lanjut. Ya, misi kita ini sangat unik ya, bagaimana merubah uang keluar kita menjadi uang masuk kita. Ya, dia cukup asik dan menarik karena kita nggak perlu stres membangun bisnis kita di sini. Ya, sepanjang kita bersama-sama mengerjakannya sama-sama, semuanya bisa tercapai bersama-sama. Ya, belanja produk, ya dapat bonusnya reward. Ya, reward itu diperoleh dari omset nasional. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam lagi, ya ada 4 hal keamanan daripada kita punya sistem. Yang pertama tadi adalah dari 60% tadi. Ya, sistem langsung mengunci 60% itu ya dibagikan kepada kita. Nah, berikutnya dari 60% itu kita kelola lagi untuk menjadi pengamannya lagi. Pengamannya yang kedua adalah omset nasional. Ya, jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan rewardnya berdasarkan omset nasional, bukan hasil sendiri, bukan hasil kerja keras kita sendirian, tidak. Tapi keroyokan di dalam satu omset nasional yang bergerak bersama-sama menaikkan tersebut, ketika Bapak Ibu mendapatkan rewardnya yang sesuai dengan kesepakatan omset nasionalnya tercapai, Bapak Ibu bisa langsung dapat. Oke, lanjut. Ya, ini adalah gambaran daripada ketika kita sudah jadi member. Ya, kita ada akun, kita bisa lihat di misi, ya Bapak Ibu tinggal lihat aja semua di situ. Ada misi-misi yang ditawarkan cukup beragam, ada lebih kurang sekitar 19 misi yang ditawarkan sama kita. Oke, lanjut. Ya, berikutnya adalah pengaman yang kedua. Ya, pengaman yang kedua itu adalah setiap tercapai 10.000 megapoin, nilai poin itu naik 10%. Nah, nilai poin kita dimulai dari angka Rp1.000 per 1 megapoin. Ya, nah, kenapa dia dimulai dari angka 1.000? Ya, ini adalah sama seperti seseorang atau perusahaan menawarkan saham perdana ketika masuk di bursa saham. Ya, saham perdana dia misalnya dia jual berapa perak, 1.000 perak kah, 2.000 perak kah, berapa perak kah. Ya, kita dimulai dari angka 1.000. Karena mulai dari angka 1.000 itulah hitungan kita dimulai. Ya, oke, dan setiap tercapai 10.000 megapoin naik 10%. Kenapa? Karena ini adalah pengaman yang ketiga.
supaya Bapak Ibu ketika mendapatkan reward-reward yang besar seperti mobil, motor, jalan-jalan, dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu bisa dapatkan. Kalau nggak dinaik, nanti Bapak Ibu hanya mendapatkan yang namanya kipas angin, ya, apa namanya ya, pokoknya yang magic jar murah-murah lah, gitu. Tentunya nggak akan menarik, gitu ya, bisnis kita ini. Jadi memang harus ada reward-reward yang diberikan, di mana yang reward yang aktif di MLM lain kita alihkan ke reward yang untuk orang-orang yang pasif. Nah, gitu dia. Ya, customer akan menerima reward ya ketika mega poinnya tercapai, yang diambil sesudah tercapai dan dapat dilihat pada kolom history masing-masing customer. Jadi kolom historinya ada, Bapak Ibu bisa lihat di situ yang Bapak Ibu dapatkan berbentuk invoice. Gitu dia. Lanjut. Ya, perhitungan sederhananya demikian ya, cara menghitungnya. Ya, kalau Bapak Ibu tahu tadi dimulai dari angka Rp1.000, ya. Nah, Rp1.000 karena setiap 10.000 naik. Ketika kita menghitung omset nasional kita, ya kita langsung tahu berapa omset perusahaan. Ya, 1.000 dikali 10.000 berarti omset perusahaan 10 juta di omset 10.000 yang pertama. Nah, berikutnya naik 10%, berarti 1.100. Ya, 1.100 dikali 10.000. Ya, berarti 11 juta lah omset perusahaan. Dengan kata lain, omset perusahaan di 20.000 megapoin ada 21 juta. Berikutnya 1.100 jadi 1.210. Ya, naik ya 10%. Jadi 12.100.000 lah omset perusahaan. Di 30.000 megapoin, omset perusahaan 33.100.000. Nah, dia akan menaik terus sampai 10.000. Bapak Ibu tinggal ngambil Excel, Bapak Ibu tinggal hitung sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ketika pertama kali kita jalan-jalan ke Bali dengan 390.000 megapoin. Ya, kok bisa ya dengan 650.000 ya kita bisa mendapatkan jalan-jalan ke Bali 130 orang, 6,5 juta. Nah, Bapak Ibu bisa hitung dari sini. Berapa omset perusahaan di 390.000 megapoin. Ya, kita lihat dari nilainya itu kita naikin terus ya sampai di angka kalau kita nomorin sampai di angka 39. Ya, 39 itu dengan kata lain bahwa 390.000 megapoin. Ya, yang 10.000 megapoin yang ke kiri itu kita naikin terus sampai di angka 390.000. Nah, oke. Nah, berikutnya kita kalikan antara megapoin dengan harga nilai itu kita naikkan. Ya, kita naikkan, maka akan terciptalah omset yang di sebelah kanannya itu, yang tulisan omset. Ya, nah, omset itu ditotal semuanya sampai di angka 39 atau 390.000 megapoin, omset perusahaan sudah ada 4.140 juta. Nah, tadi di awal dibilang bahwa 60% disisihkan untuk dibagikan kepada kita. Ya, berarti dari 40 miliar itu ya 4 miliar itu 2,4 miliar diberikan sama kita untuk biaya jalan-jalan. Nah, sementara jalan-jalan ke Bali itu 130 dikali 6,5 juta itu sekitar 845 juta. Berarti masih ada sisa 1,5 miliar lagi. Kemana itu 1,5 miliar? Itu bukan miliknya perusahaan. Itu adalah jatahnya kita ya yang kita diberikan untuk bonus sponsor, bonus generasi ya dan bonus-bonus yang lainnya. Ya, ada berbagai bonus yang kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, jadi itulah perhitungan dasarnya kita ya supaya Bapak Ibu semuanya tidak merasa beli kucing dalam karung di bisnis kita ini. Karena hitungan kita ini adalah hitungan yang presisi dan sangat akurat sekali. Ya. Ahli manapun bisa menghitung. Kita bisa berdiskusi tentang kita punya sistem ini. Sangat-sangat aman. Makanya nggak heran pakar-pakar matematik pun ikut gabung di sini. Ya, karena memang hitungannya sudah hitungan pasti. Kita memakai ilmu pasti. Makanya banyak di sini orang-orang teknik ikut gabung di sini. Ya, yang mengerti hitungan. Ya, seperti contohnya Pak Beni itu di Bali, ya dia sangat mengerti sekali dengan hitungan begini. Ya, makanya ketika tercipta ini sangat beruntung sekali banyak orang yang sudah membayar
hutang-hutangnya, ya, sudah bisa menghidupi keluarganya dengan layak, gitu. Ya, Bapak Ibu bayangkan dengan hanya tempo 3 bulan sekian, 3,5 bulan, kita bisa sudah memberikan reward hampir lebih kurang sekitar 3.500 orang. Dari nilai 300.000 sampai nilai 20 juta sudah diberikan kepada kita semuanya. Lebih kurang ada sekitar 80 miliar kalau nggak salah ya, sorry, sekitar 8 miliaran lebih ya reward yang sudah diberikan kepada kita, ya, bonus sudah lebih banyak, ya, sudah banyak sekali, ya, diberikan sama kita. Nah, itulah hitungan-hitungannya Bapak Ibu, ya, gampang sekali menghitung kita punya konsep ini, ya. Lanjut. Ya, ini bonus-bonus ini sebenarnya nanti kita tinggal lihat aja di rekaman YouTube yang sebelum-sebelumnya, ya, itu sangat komplit sekali, ya. Bapak Ibu bisa belajar dari situ, sangat mudah mempelajari konsep kita ini, ya. Yang paling bingung adalah yang sebelumnya tadi saya ceritakan di mana, ya, bahwa produk apa namanya sistem kita ini yang 25% itu banyak orang yang masih bingung, ya. Nah, saya rasa cukup saya berbicara, ya, barangkali dari Pak Berlin barangkali ada yang mau bertanya, saya serahkan kepada beliau. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Untuk kakak semua yang ingin bertanya terkait konsep 25% atau bagaimananya tentang konsep kita ini, saya persilakan karena nanti untuk sesi keuntungan dan bonus-bonus ini tidak akan dibahas saat ini. Kita lebih fokus ke 25% karena untuk yang keuntungan dan bonus-bonus ini akan dibahas ketika kakak semua udah ngerti konsep 25%, pasti kakak semua akan tertarik dengan 35%-nya juga. Oke, terutama untuk mitra yang baru bergabung, saya persilakan untuk bertanya, atau bahkan yang belum bergabung, kemungkinan besar masih ada di sini. Saya, Oke, Pak, Bu Lisan. ya, dengan siapa, Bu? Bu Lisan, Oke, Bu Lisan dari mana, Bu? Silakan, Bu. Kalimantan. Oke. Hidup Kalimantan. Oke, Bu. Jadi kalau yang sudah bergabung di Megapro kan 152. Kan saya dari tahun lalu kan udah bergabung, dan sekarang menambah lagi di Megapro daftar 152.000 kata Pak Denny. Itu 2.000-nya Ya, ada untuk buat pertanyaan? transfer. Nah, sekarang kalau sudah bayar, kan sudah daftar udah daftar bayar 152. Jadi untuk mendapatkan rewardnya kan kita mesti promo berapa orang itu baru bisa dapat bonus, bisa dapat bonus sponsor. Halo? Oke, iya Bu. Pertanyaannya, maksudnya dapat bonus sponsor apa dulu, Bu? Kalau bonus sponsor itu kita satu orang aja udah dapat bonus sponsor langsung, Bu, 15%. Berarti dari 152 dapatnya 22,5, kira-kira begitu ya? Iya, 22.500. Kita biaya masuknya 150.000, Bu, bukan 152. 1.050-nya itu biaya admin kiris, Bu. Oke. Jadi yang untuk dapatkan rewardnya, jadi mesti tambah biaya berapa lagi? Misalnya sekarang dia motor. Oke, Bu. Untuk itu mungkin ke Pak Robert atau saya, Pak? Ya, Pak Robert, Ya, Pak Robert. Pak Berlin saya rasa bisa jawab lah itu. Oke, siap, Pak. Nah, untuk itu, Bu, untuk misi itu kita relatif, Bu, tergantung Ibu mau ngambil misi apa. Nah, saat saya nggak bisa memponis biaya sekian dapat sekian. Nah, karena dia tiap hari itu akan berbeda, bahkan mungkin bisa sama. Nah, yang relatifnya itu mungkin ada misi voucher Indomaret 450 dapat 1 juta. Nah, kemarin ada juga misi motor, itu belanja produk 6,5 juta, dapat produk senilai 6,5 juta, dapat motor Beats senilai 20 juta.
Nah, terus ada juga yang namanya 1.750.000 dapat senilai Dia harus setor 10 berapa? juta. Misalnya misi motor kan dia Iya, mesti Bu. setor Ibu berapa? Ibu Misalnya udah punya sekarang aplikasi kan? saya mau Izin, Bu. nambah. Ibu udah download aplikasinya? Saya belum buka, mesti belajar dari Pak Denny karena saya masih bingung cara Ya, untuk di menjelaskan aplikasi ke itu, Bu, teman. Jadi di saya situ tertera, itu Bu. saya minta Pak Denny yang datang ke sini untuk. Ya. Oh, Oke, Bu. oke, Izin oke, jawab ya, oke. Bu. Ya, Untuk misinya, Ibu buka aplikasi, oke? ya, lanjut. Nah, nanti Ibu klik garis 3 di pojok kanan atas. Nah, terus di situ ada menu dari profil sampai logout. Nah, Ibu pilih menu yang namanya misi. Nah, setelah itu Ibu klik misi, oke? Ibu klik misi. Nah, di situ akan muncul yang dari AC sampai voucher Indomaret. Nah, di situ akan terserah Ibu mau milih misi apa. Nah, di situ akan ada namanya syarat mega poin, reward senilai, terus kuotanya berapa. Nah, kita belanjanya berapa, paket berapa, dapatnya berapa. Nah, itu Bu nanti. Itu bisa Oh, Ibu makanya lihat di beli aplikasi belanja semua, paket Bu. lagi ya. Misalnya Iya, sekarang belanja saya paketnya udah terserah pilih Ibu mau misi. belanja paket yang mana. Mungkin itu saja yang bisa Misalnya saya jawab, Bu. kopi. Kopi itu kan ada. Saya lanjut ke Pak Denny ya, lebih gampang, lebih jelas. Thank you, thank you. Oke, siap, siap, Bu. Oke, untuk kakak semua, untuk cara pembelanjaan berapa harganya segala macam itu ada tertera di aplikasi ya kakak semua. Bisa ditanya lebih lanjut ke sponsornya atau pengundang kakak semua. Adakah yang ingin Dan bertanya tentang apakah ada konsepnya? promo khusus? Ada promo khusus, misalnya sekarang misi udah. Nah, terus sekarang beli paket kopi. Adakah promo khusus, misalnya beli sekian dapat sekian? Ada Bu, promo khusus itu kadang-kadang kita nggak tahu kapan munculnya. Jadi kita harus keketin atau kita pantau terus aplikasi kita. Jadi kita pantau kapan misinya. Atau kadang-kadang leadernya lagi lihat Thank you. aplikasi, dia akan segera infokan ke timnya masing-masing. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Jadi kita di sini diajak untuk selalu pantau aplikasi atau selalu kepo lah dengan aplikasi kita ini. Keponya terkait mega point udah naik, ada misi apa, ada promo apa. Nah, seperti itu, Bu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya tentang konsep yang 25%-nya secara matangnya? Apakah bagaimananya? Saya Pak, boleh? Oke, silakan. Ya, perkenalkan Pak Robert, saya Lutfi. Itu tadi apa penjelasannya ketika sampai di 390.000 kan kembali semua. Dan infonya tadi yang dibelanjakan itu kan nggak semua dari nilai omset yang 60%. Pertanyaannya itu Pak, sisanya itu kan dipakai untuk event kemarin ya. Nah, untuk ke next reward-nya itu apa dari 390 ke reward sesudahnya itu apakah reset zero atau menghitung dari omset sebelumnya? Itu saja, terima kasih Pak. Iya, itu lanjut Pak. Jadi dia itu tidak kembali ke nol. Contohnya kan kayak kemarin kami jalan-jalan ke Vietnam. Nah, Vietnam itu di omset 500.000. Nah, bukan berarti yang 390.000 tadi kembali ke nol, ya langsung dari nol lagi ke 500.000. Enggak. 390.000 terus dia sampai dia mendekati sampai di angka 500.000 berangkatlah kita ke Vietnam. Nah, ini 16.000 juga kan sudah tercapai. Nah, tanggal 30 Maret ini kita akan berangkat ke Cina, ya. Nah, itu ke Chongqing dan ke Jiangji, ya, di mana itu kan di omset 600.000 mega poin. Nah, ini sebentar lagi ada mencapai di 655.000. Ya, itu ada 6 mobil yang akan diberikan akan mendapatkan di omset 655.000. Nah, begitu terus dia nggak akan kembali ke nol, sampai terus. Makanya kalau sampai kembali lagi ke nol, ya ini kita punya bisnis nggak akan menarik, Pak. Nah, gitu dia. Ya, karena dia ini adalah akumulasi.
Ya, akumulasi terus bertambah terus bertambah terus. Nah, gitu Pak. Oke, Terima mungkin kasih, Pak. itu saja. Ada yang ditanyakan lagi, Pak? Oke, Cukup, Pak. ini ada Lanjut. pertanyaan menarik, Pak. Ini pertanyaan menariknya, bentar, izin. Bila ambil tur Vietnam itu visa dan password dan lain-lain, apakah dibantu pengurusannya oleh perusahaan ya, Pak? Nah, ini kebetulan Pak Robert berangkat ke Vietnam tadi. Ya, khusus misalnya untuk Asia Tenggara. Ya, kalau Asia Tenggara kita nggak perlu yang dapatnya visa. Ya, nah, tapi kalau kita ke Jepang, ke Eropa, ke Cina, nah itu kita perlu visa. Ya, nah visa itu adalah sudah termasuk semuanya. Jadi agent travel kita yang akan mengurus, bukan kita. Jadi kita itu tidak diizinkan juga mengurus pribadi-pribadi. Ya, itu sudah urusan dengan agent travel dan biaya itu sudah termasuk semuanya, termasuk yang namanya Holy Land, umroh dan lain sebagainya. Ya, nah jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing. Ya, kita ini bagaimana membuat para member itu enjoy semua kita di sini. Ya, merasa nyaman, merasa senang dan merasa menang semuanya di sini. Ya, tidak ada dirugikan, semua bisa berangkat tanpa harus pusing dengan urusan-urusan yang lain. Tapi kalau untuk paspor, karena itu adalah urusan pribadi masing-masing, ya, nah itu harus urus sendiri kalau memang belum ada paspor. Ya, nah kalau khusus untuk yang namanya umroh itu ada namanya buku kuning, ya, vaksin. Ya, nah kalau untuk vaksin itu juga harus urus pribadi. Ya, nah hanya itu saja kok yang untuk urusan pribadi. Nah berikutnya adalah yang sifatnya opsional, ya, yang di mana itu ada tambahan budget. Nah itu adalah masing-masing kita member untuk menambahkan budgetnya. Ya, nah contohnya ya kayak misalnya kita ke Holy Land, ya, kita mau naik unta ke Gunung Sinai misalnya. Ya, nah itu adalah sifatnya opsional karena nggak semua orang juga berani naik unta. Nah itu dia, nggak berani naik ke Gunung Sinai dengan unta, ya, karena di bawahnya itu adalah jurang gitu. Nah itu opsional namanya sifatnya. Tapi kalau tour yang secara umum itu semuanya kita sudah all in semuanya, ya, termasuk hotel, pesawat, ya, makan kita pagi, siang, malam itu sudah termasuk semuanya. Ya, kalau untuk paspor ya tentunya pakai uang pribadi, ya kan? Karena itu kan sifatnya adalah jangka 5 tahun, bahkan sekarang kalau nggak salah 10 tahun, ya, jangka waktu visa itu. Nah, sementara kan reward kita ini kan perjalanannya kan cuma beberapa hari, ya, nggak mungkin itu adalah dimasukkan ke biayanya di program kita ini gitu loh, ya. Oke, sudah terjawab ya kakak semua. Nah, terus di sini ada pertanyaan Pak. Pak izin bertanya di luar bonus 25%. Yang mau saya tanyakan itu kalau kita beli paket misi, itu produknya sudah ditentukan apa kita bisa memilih produk yang kita butuhkan, jadi tidak menumpuk produk yang sama di rumah kita bila kita beli misi lebih dari satu misi. Ya, paket itu memang harus ditentukan. Ya, kenapa harus ditentukan? Karena kita ini, produk kita ini harus diserap kepada masyarakat. Ya, jadi makanya paket itu tidak boleh dipilih, ya kan? Nah, tapi dengan kita ada produk-produk yang baru seperti alat-alat kesehatan, seperti gelang dan lain sebagainya atau kalung, ya Bapak Ibu bisa ditukar, ya, ditukar kepada kita di kantor, ya, sepanjang barang kita belum diambil dari kantor. Tapi kalau sudah yang terkirim atau sudah diambil itu tidak bisa ditukar. Nah itu dia, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir terjadi penumpukan barang, ya. Tapi sebenarnya untuk apa juga kita numpukin barang, ya? Apa yang perlu kita pakai? Karena memang produk kita ini produk premium dan sangat bermanfaat terhadap tubuh manusia, gitu. Ya, banyak beragam kita punya produk-produk. Ya, selebihnya ketika kita memasarkan dengan kita jual, ya, kita cobakan aja kepada teman kita kasihkan. Nah, ketika dia senang dengan produk kita, jangan kita jual, ya, suruh mereka jadi member. Nah, itu namanya membangun jaringan pemakai. Ya, saya percaya bahwa jaringan penjual itu tuh nggak diperlukan di konsep kita ini. Yang nggak semua orang punya kemampuan menjual. Tapi saya yakin dan percaya ketika barang kita dicoba, kita bisa bercerita sama orang tentang khasiatnya. Nah, itu yang paling penting.
karena kita konsep dasarnya adalah sebenarnya menjual produk. Ya, nah kalau yang namanya dapat reward itu adalah strategi perusahaan dengan konsepnya kita ini. Nah, jadi itu yang perlu Bapak Ibu ketahui semuanya. Oke, ya, terima kasih. Oke, siap. Ini ada pertanyaan. Bentar. Ini dari Bu Ya, Nurjana, bisa. Pak. Malam Pak Robert, kalau umroh yang MP-nya 1.120.000 megapoin, apakah barang berangkatnya dengan MP 1.125.000 megapoin, Pak? Ya, bisa berangkat sama, bisa juga enggak. Ya, tergantung kesepakatan agent travel dengan member. Artinya intinya adalah ketika tercipta omset nasional yang sudah tercapai, sudah ada dana perusahaan dan perusahaan punya kewajiban untuk memberikan kepada kita atau memberangkatkan kita. Nah, sekarang berikutnya adalah tergantung agent travel dengan kita para membernya. Ya, mau diberangkatkan kapan? Kalau mau digabungkan juga nggak ada masalah. Mau dipisahkan juga nggak ada masalah. Jadi tergantung kesepakatan ya, Bapak Ibu ya. Oke, sudah terjawab ya, Bu Nurjana. Nah, terus ada pertanyaan, Pak. Bagaimana bila dengan yang reward mobil pengurusannya bagaimana, Pak? Dan umroh untuk berapa hari, Pak? Iya, untuk mobil kita kan ada dua alternatif. Bisa ngambil berbentuk uang, bisa juga ngambil mobilnya. Nah, kalau mobilnya itu misalnya mau diurus, kita langsung hubungin dealer mobil setempat. Ya, misalnya Bapak dapatnya di Medan. Ya, kita akan langsung hubungin dealer yang di Medan supaya berhubungan dengan yang mendapatkan di daerah sana. Nah, gitu dia. Ya, tapi kalau kita mau mendapatkan uang, ya itu sangat simpel sekali. Ya, tinggal kita klaim saja, ya kita WD, besoknya langsung ditransfer sama kita. Kalau kalian tadi 200 juta, dipotong pajak. Nah, cara memotong pajaknya adalah kita sesuai dengan peraturan pemerintah. Ya, caranya begini. Ya, 200 juta itu dikali dulu 50% pajaknya. Jadi kita itu bukan pajaknya 200 juta, tapi dari 100 juta, dari 50%-nya. Oke, yang 100 juta itu, ya, 50 jutanya kena pajak 5%. Yang 50 jutanya lagi kena pajak progresif 15%. Nah, itu dia. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil mobil, ya, itu tidak perlu kena pajak. Bahkan on the road diberikan 1 tahun. Dengan BPKB-nya sudah atas nama Bapak. Ya, jadi itu dia. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Untuk umroh itu ada berapa hari, Ya, Pak, gitu? umroh itu lebih kurang sekitar 12 hari. Ya. Nah, tergantung kita paket umrohnya mau kemana. Kalau misalnya kita mau umroh langsung tidak ada ke Turki ataupun ke Mesir, itu 9 hari. Ya, harganya juga lebih murah. Ya. Nah, kalau ke Mesir itu 14 hari. Ya, Mesir umroh. Ya, begitu juga dengan yang ke Turki umroh itu sekitar 15 hari kalau nggak salah. Ya, nah itu dia. Ya, karena harganya berbeda-beda. Ya, harganya berbeda-beda dan uang sakunya juga berbeda-beda. Ya, visa itu adalah ditanggung oleh perusahaan, ya, agent travel yang ngurus. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang visa. Tadi kan seperti di awal saya bilang bahwa yang pengurusan yang harus diurus pribadi itu adalah paspor dan buku kuning, ya, vaksin meningitis. Nah, itu urus sendiri. Ya, dan itu nggak sulit. Ya, kayak manasik dan lain sebagainya itu sudah termasuk biaya dari perusahaan atau dari agent travelnya. Gitu dia. Oke, Kalau siap. misalnya, halo Pak Robert, Halo, Bu. kalau Dengan Ibu misalnya siapa, itu Bu? dia ngambil misi mobil, apakah perbedaan pajak yang biasa konvensional, pajak mobil ya, dengan kita ngambil misi mobil di Mega Pro? Iya. Jadi kita ini bukan pajak hadiah, Bu. Kalau pajak hadiah nanti mahal, Bu, 25%.
ya kita bagaimana mengakali supaya pajak kita itu seminimal mungkin, pajak multi level. Iya. Ya, nah makanya sistem pajak itu tadi seperti saya bilang tadi, ya kalau Bapak Ibu mendapatkannya di atas 50 juta, ya itu ada pajak progresif. Contohnya nih, ya Ibu mendapatkan bonus atau rewardnya senilai 103 juta misalnya. Oke. Nah, 103 juta itu dikalikan dulu 50%. Oke. Nah, 51 juta 500.000. Ya, oke. Oke. Nah, yang 50 jutanya kena pajak 5% dari 50 juta. Yang 1,5 jutanya kena pajak progresif 15%. Gitu dia. Jadi kita ada pajak progresif itu dimulai dari angka 50 juta. Kalau Bapak Ibu kalau perhatikan setiap dapat bonus, ya pasti ada potongan pajak. Ya. Berarti kita Pajaknya kena itu pajak 2 kali loh, Pak. Misalnya kan, ini kan kita kena bonus langsung kan, udah kena pajak. Terus kan dia alihkan ke mobil. Oh, Mobil ini nanti Bu, kena- izin Bu. Izin nanya, Pak. Izin Kalau nanya, Ibu Pak. ngambil mobil, Ibu tidak dikenakan pajak, Bu. Malahan pajak 1 tahun itu dibayar sama perusahaan, Bu. enggak, sekarang Izin ini nanya, Pak. Ibu mau ngambil uangnya atau mau ngambil mobilnya? Ngambil mobilnya. Kalau ngambil mobilnya Ibu nggak kena pajak, Ibu dapat mobilnya kena, maka dapat pajak lagi free 1 tahun pajak on the road, pajak STNK. Iya. Nah, Pak, izin nanya, Pak. itu dibilang sebagai reward daripada perusahaan, bukan yang namanya hadiah. Kalau hadiah nanti Ibu kena pajak. Nah, ini adalah reward daripada perusahaan. Kalau reward daripada perusahaan, ya berbentuk fisik, ya itu langsung tidak kena pajak. Izin Sedangkan nanya, dia Pak. beli Malam, langsung, Pak. kena Malam, Pak. pajaknya. Tolong satu-satu ya nanyanya ya. Jangan Boleh malam, Pak. tiba-tiba Izin begitu. nanya, Pak. Ibu Sakia tunggu Iya, dulu Bu, terima yang kasih. lainnya dulu. Oh, Yang iya, tadi belum selesai Bu silakan. ya. Oke. Konvensional. Ya, lanjut, Bu. Sebentar Bu. Bu Sakia bentar ya Bu. Bu Lisan dulu, silakan Bu. Iya, jangan tiba-tiba gitu. Silakan Bu Lisan. Kalau misalnya konvensional kenanya lebih besar. Kalau kita di sini kan dapat, ya kalau konvensional dia beli langsung itu kan kenanya lebih besar. Jadi kalau kita di sini kan tidak Maaf, dikenakan Bu. ini lagi. Yang maksudnya konvensional itu seperti apa Bu? Misalnya sekarang saya pergi beli Ada langsung ke contoh? dealer mobil. Nah, Ibu itu kan beli langsung pajaknya beli kan mobil, dia. oke. Jadi kan kalau misalnya Putus ya nggak kedengaran. Iya Bu. usaha Itu, sudah Bu, punya putus, mobil, Bu. jadi dia punya Ulang, mobil. Bu. Maaf Bu, diulang aja Bu. Kalau Ini misalnya dia putus-putus. ya, kalau dia sendiri pergi beli di dealer, itu kan dia kena pajak langsung. Misalnya sekarang saya beli mobil kedua di dealer, kena Itu pajak langsung. progresif Bu, namanya pajak progresif. Jadi kalau kita di sini mengambil misi mobil, berarti reward yang kita terima ini kita kan free. Iya. Nah, itu Betul. perbedaannya kan Pak. Jadi kita bisa Iya. jelaskan ke konsumen. Kalau Ibu punya mobil berikutnya, ini adalah sebagai reward dapat mobil yang kedua, ketiga, ya Ibu ikut peraturan pemerintah Bu, kena pajak progresifnya. Tapi Nah, pajak kalau- progresifnya itu kan pajak progresifnya yang ada di STNK Bu. Iya. Ya, di STNK, bukan di harga mobilnya, jangan salah. Ya, di STNK-nya yang Ibu kena pajak progresifnya. Iya. Oke. Ya. Oke. Paham, Pak. Oke. Thank you, Pak. Udah ya Bu. Udah, Pak. Ya, Oke. lanjut. Izin ya kakak semua. Oke. Nah, ini Bu Sakia ini tadi pertanyaannya gini ya. Bila mobil harga naik, mau ambil mobil, uang itu kurang. Bagaimana? Apakah perlukah saya tambahin, Pak? Gimana? Ini Pak, bila harga mobil naik, kan kita reward senilainya mungkin mobil Kaila 200 juta. Nah, terus reward senilainya kan 200 juta. Nah, kita
ketika saat itu harga mobil naik, apakah kita perlu menambahkan lagi, Pak? Misal 220 juta, kita tambah 20 juta seperti itu, Pak? Iya, makanya acuan kita itu senilai. Ya, makanya kita nggak pernah ditawarkan misi kita itu tidak ada kata nilai, senilai, semuanya ada senilai. Karena setiap perubahan waktu itu bisa saja terjadi perubahan harga. Makanya tetap kita berdasarkan senilai supaya apa? Supaya hitungan kita ini presisi, ya, tidak mengawang-awang dan tidak ada yang dirugikan, ya, karena perusahaan kan juga nggak mau rugi juga, gitu loh, ya. Nah, makanya dibikinlah senilai. Kalau Bapak Ibu misalnya harga Kalia ketika mendapatkannya 200 juta, 220 juta, ya 20 juta, Ibu tinggal tambah saja, ya. Kalau saran saya sih, ya, nggak mau pusing-pusing, ambil aja uang. Karena untuk mendapatkan mobil itu kan ada proses waktu, ya kan? Kita proses setelah 7 hari, nanti ada lagi waktunya dari dealer dengan Bapak Ibu, ya kan? Nah, kalau kita terima uang, kita langsung terima cash. Hari itu Bapak Ibu dapat rewardnya, Bapak Ibu tinggal klaim, ya, di WD, besok langsung transfer ke rekening kita, ya, nggak pusing. Nah, gitu dia. Tapi itu pilihan, terserah. Tapi perusahaan tetap memberikan 2 pilihan. Mau berbentuk barang atau berbentuk uang. Itu aja. Ya, simple. Kita punya simple ini. Kita bikin sistem kita ini sesimpel mungkin supaya Bapak Ibu bisa mencerna dan bisa mendapatkan semua yang ditawarkan oleh perusahaan. Nggak ada yang dihambat semuanya. Ya, makanya kita punya konsep ini semudah mungkin. Ya, Bapak Ibu bisa jadi sultan di sini. Ya. Oke. Oke, Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Naken. Pak Naken atau Ibu Naken ini. Holy Land berapa hari, Pak? Tadi kan umroh, udah Holy Land, Pak. Ya, Holy Land sekitar 12 hari, 13 hari juga, ya. Kenapa? Kita ini ada 3 negara, ya, Mesir, Israel atau Palestina, ya, dan Jordania. Ya, itu dia. Ya, kita juga ada transit. Transit itu bisa dari berbagai kota, bisa di Dubai, bisa di Abu Dhabi, atau bisa juga di Doha, di Qatar, gitu ya. Tergantung agent travelnya, tergantung pesawatnya yang mana yang mau kita naikin nanti. Ya, contohnya kayak Emirates, ya, Emirates itu dia transitnya di Dubai, gitu dia. Ya, kalau pesawat Qatar, ya, dia itu di Doha, ya. Nah, ada lagi pesawat yang lain tuh ada di Abu Dhabi, ya, gitu. Jadi tergantung pesawatnya nanti kita mau naik yang mana. Ya, tapi pada umumnya sih kita ini kebanyakan dia transitnya di Dubai dengan pakai pesawat Emirates. Gitu dia. Ya. Oke, Pak, siap. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Nur Hasanah. Bonus referral itu kan berlaku sampai generasi ke-7. Itu sistem matahari ya? Oke, ini saya jawab langsung singkat aja, matahari, Bu. Nah, terus ini, Pak, ini mungkin pertanyaannya tidak masuk akal, tapi coba saya bacakan. Umroh, adakah pelatihan atau manasik umroh? Nah, kemudian jika sudah tercapai mega poinnya, bisakah menambah orang lagi yang tidak ikut misi reward? Masalah manasik tadi di awal sudah saya bilang. Manasik itu ada 3 caranya. Yang pertama sistem online, ya. Yang berikutnya nanti ada juga offline-nya. Nah, ketika mau berangkat kita umroh, sebelumnya itu ada manasik juga, ya. Nah, jadi pasti ada itu, ya. Dan itu agent travel nanti yang akan menghubungi Bapak Ibu semuanya di grup. Nanti ketika sudah mau dekat-dekat, ya, mendapatkan omset nasionalnya atau omset nasionalnya sudah tercapai, Bapak Ibu akan dimasukkan di grup. Ya, di grup, dan di situ ada agent travel juga di situ, dan ada perusahaan juga di situ, ya, yang sebagai yang sebagai yang membawa tour nanti, ya. Jadi ada grup-grupnya semua nanti di situ, ya. Jadi manasik itu urusannya dengan agent travel, ya, bukan lagi dengan perusahaan. Oke. Satu lagi tadi apa pertanyaannya, Bert? Apakah bisa menambah orang yang tidak ikut saat mega poinnya tercapai? Apakah bisa menambah orang yang tidak ikut misi Ya, nggak bisa lah. Itu kan kalau kayak begitu nanti ribuan orang ikut nanti semuanya. Ya, saya bilang tadi itu adalah
pengalaman yang keempat itu ada kuota namanya. Kuotanya itu dibatasin, nggak semua orang. Ya, makanya dia sistemnya rebutan, ya supaya bisnis kita ini memang benar-benar menarik, bukan karena kolega atau siapapun dia, ya siapa yang lebih dekat dengan perusahaan tidak. Bahkan saya sendiri pun merebut, ya sebagai konseptor saya di sini saya merebut, ada hak istimewa sama saya untuk itu. Nah, gitu dia. Oke Pak, nah terus ini ada pertanyaan, apakah usia 8 tahun bisa ambil misi tour Pak? Halo Pak? Halo? Sorry. Ya bayi sekalipun bisa ngambil misi tersebut, bukan yang tidak bisa. Tapi memang apakah bayi atau umur 80 tahun bisa mengambil misi, tentunya kan dibantu oleh orang tuanya. Ya kan, tapi ketika mereka berangkat bisa. Ya artinya satu nyawa, satu misi gitu loh. Ya itu yang paling penting. Ya, bukan artinya dia bisa nebeng sama orang tuanya, nggak bisa. Ya dia harus ada biaya. Nah, untuk itu semuanya, dan biaya itu sama dengan biaya orang dewasa, ya tidak ada potongan misalnya sekian persen, nggak ada, karena kita ini kan biayanya memang sangat murah, ya. Nah itu dia. Oke, terima kasih Pak. Jadi semuanya bisa ya, dari bayi sekalipun. Nah, terus di sini Pak ada pertanyaan, mau tanya, jadi member ada syarat usia. Nah, seperti tadi udah dijelasin Pak Robert bahwa bayi sekalipun bisa ya. Nah, terus maaf tanya, Turki Dubai berapa hari? Tadi kurang lebih 12 sampai 14 hari, Bu Yusna atau Pak Yusna. Nah, Bu Sakia, ini Bu Sakia banyak bertanya juga ini ya. Bila umroh sebelum tercapai mega poin, kita diberitahunya sebelumnya kah atau pas tercapai poin? Ketika tercapai mega poinnya ya Bu. Nah, terus ini ada dari Ibu Dio Indramayu. Pak, maaf, apakah Mega Pro aman dari jangkauan tangan jahil atau hacker? Nah, ini Pak Robert yang jawab. Ya, kalau masalah hacker semuanya bisnis ataupun yang sifatnya online atau yang sifatnya sistem yang ada dibuat manusia, ya pasti ada aja yang menjahil, ada yang mau iseng lah, ya, yang untuk menghancurkan kita punya suatu perusahaan, ya. Tapi biasanya, ya perusahaan apalagi kayak kita ini yang network marketing yang dimana database cukup besar, ya cukup banyak, ya kita tentunya ya punya backup data, ya. Ketika kita ini setiap jam 12 malam, ya kita ada namanya maintenance biasanya. Ya setiap perusahaan pasti ada maintenance-nya. Ya jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk itu, ya karena kita pasti ada backup data lah. Kalau terjadi hacker dan segala macamnya, ya backup data kita pasti ada. Oke, dan kita punya server di luar Bu ya, di luar negeri. Ya. Oke. Di Singapura kalau nggak salah ya. Singapura atau Hong Kong ya, saya lupa itu. Oke. Siap, terima kasih Pak. Nah ini ada dari Oppo CPH 2799, aku mau ngambil mobil Pak, tapi batas ATM-ku yang bisa di-tap hanya 10 juta, tolong bantuannya. Wow. Nah itu kau aja yang jawab Ben. Oke, Bapak atas nama siapa, leadernya siapa, bisa minta bantuan ke leadernya, atau bisalah nanti bagaimananya hubungin saya di 0852 6167 7639. Karena setahu saya 10 juta tidak mungkin ya, tapi memang ada beberapa. Kalau bisa Bapak buka rekening BRI yang nominalnya transaksi itu bisa puluhan juta ke atas Pak. Jadi supaya aman, karena di sini kita harus siap fasilitas kita juga jika ingin kita main partai besar. Tapi kalau di bawah 10 juta ya silakan masih tetap pakai ATM atau M-Banking saat ini. Jika kita ingin di atas 20-an berarti kita harus tingkatin limit kita Pak, seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan terkait itu. Nah, terus iya, kalau mau jadi konglomerat ya harus naikin status lah, ya. Lapor ke bank, ya kita naikkan limitnya. Gitu dia, simple.
Ya, oke. Tadi ada pertanyaan Pak, apa bedanya mobil? Tadi udah sempat ke baca saya, mobil expander 30 juta dengan 42.500.000 Pak. Iya, bedanya adalah di omset nasional. Ya, kalau jauh omset nasionalnya, harga kita perbandingannya lebih besar. Kalau omset nasionalnya lebih dekat, ya harganya lebih mahal belanja produknya. Ya, nah itu adalah strategi daripada perusahaan dan sistem di perusahaan. Ya, supaya apa? Supaya dengan nilai segitu, omset nasional kita juga bisa besar, bisa naik lebih cepat juga, gitu dia. Ya, nah jadi itulah dia kenapa dia harus setiap nilai itu tentunya ada harga, ya. Nah, dapat ada yang lebih cepat, ada yang dapat lebih lama, itu aja sih yang lebih lambat, gitu dia. Oke, itu saja jawaban simpelnya. Jadi 30 juta itu dapat 300 juta, dapatnya lebih lama. Nah, yang 42.500.000 syarat megaponnya lebih dekat gitu, dapatnya lebih cepat. Nah, terus, wow, oke. Nah, ini Pak Lukman ini terlambat masuk Pak. Bisa digambarkan Pak, kira-kira 300.000 megapoin itu harus kumpulkan omset berapa? Nah, ini izin saja Pak Jam, 300.000 Pak. 390.000 megapoin itu ada omset 4 miliar Pak. 4 miliar. Nah, di omset 630.000 megapoin itu ada omset 40 miliar Pak, kurang lebih 40 miliar. Nah, jadi cara perhitungannya adalah setiap 10.000 megapoin mengalami kenaikan 10%. Dari 1.000, 1.100, 1.200 sekian. Nah, sampai sekarang udah 400-an Pak, 1 megapoinnya. Nah, untuk itu bisa nanti Pak Lukman bisa tanya ke upline atau pengundang Bapak, atau bisa tonton Zoom ulang yang ada udah pernah kita record dari awal sampai akhir. Nah, kalau saat ini saya tidak record, atau bisa Pak Robert tambahin Pak yang omset 300.000 megapoin. Iya, udah pas itu. Oke, siap Pak. Nah, terus ini ada pertanyaannya dari Bu Sakia lagi. Oh, bagaimana caranya bila saat mengajak orang tantangannya, ini multi level marketing kayak takut gitu. Mohon maaf, saya pertama kali di sini. Iya, saya rasa saya nggak bisa ceritakan di sini karena semua punya strategi masing-masing, ya. Nah, Ibu lebih bagus konsultasi dengan upline-nya, karena setiap upline itu punya strategi yang berbeda-beda. Nah, gitu dia, ya. Ya, supaya nanti ada strategi saya, nanti mereka nggak cocok misalnya, ya. Nah, kalau saya sih simple, kalau orang nggak mau saya tinggalin, saya cari yang lain, gitu aja sih, ya. Karena saya nggak mau berlama-lama dengan satu orang gitu loh, ya. Karena ya kita banyak temen kok, gitu ya. Berarti nggak rezekinya dia, gitu aja sih. Oke, siap. Oke, makasih Pak. Nah, ini Pak ambil misi mobil, diuangkan pajaknya berapa? Nah, pajaknya Bu, tadi udah dijelaskan Pak Robert, dikurangi 50% dulu. Nah, jadi kalau kita rewardnya 200 juta, berarti yang kena pajak 500 juta. 100 juta. Nah, 100 juta itu dikenakan pajak progresif, yaitu 5%, 50 jutanya, yaitu senilai 2,5 juta. Nah, terus ada yang 50 juta keduanya itu menuju 100 itu kena pajak 15%, yaitu senilai 15 juta. Jadi 17,5 juta Bu kalau yang Kaila. Nah, terus ini Pak ada dari nickname-nya Dasyat di sini. Kalau misal mau beli expander dengan harga paket 60 juta, berapa syarat mega poinnya Pak? Ini saya takut salah jawab. Saya serahkan ke Pak Robert kalau yang ini. Yang 60 juta kemarin itu kan syarat mega poinnya di 655.000, ya kan? Nah, kalau sekarang kan juga memang belum dikeluarkan lagi, ya kan? Kita mungkin nggak bisa dikeluarkan lagi yang 60 juta, tapi bisa saja, ya. Tapi tergantung sistem, ya. Kita nggak bisa tentukan sekarang, ya. Harus dilihat, ya. Biasanya kalau yang seperti begitu adalah di event-event biasanya, ya. Nah, nggak selalu ada, gitulah kira-kira. Ya, jadi supaya maklum aja.
Izin weh aku. Oke, terima kasih Pak. Nah, ada lagi pertanyaan Pak. Untuk reward biaya pernikahan itu kira-kira berapa lama bisa dapatnya Pak? Kau yang jawab, Ber. Oke, siap. Kalau untuk reward itu Pak, kita tidak menentukan berdasarkan waktu, tetapi jika kita ingin hitung, nah sekarang kita lihat mega poin misi yang kita ambil, reward pernikahan itu berapa. Nah, kita kurangin dengan mega poin nasional saat ini, nah berapa? Nah, sisanya berapa? Nah, sekarang kita hitung pertumbuhan mega poin saat ini per hari itu ada berapa. Nah, ketika mega poin rata-rata kalau kita hitung dari tanggal 18 Oktober sampai saat ini itu pertumbuhan mega poin rata-rata 5.000-an ke atas. Nah, tetapi kita turunkan sedikit, yaitu mungkin kita hitung 2.000 mega poin saja per hari rata-ratanya. Nah, jadi sisanya berapa? Mega poinnya tadi yang kurang 1 juta sekian, dikurang omset sekarang 600-an, kurang lebih 500-an lagi. Nah, 500.000 mega poin dibagi 2.000 berarti kurang lebih 250 hari. Nah, seperti itu Pak perhitungannya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung pergerakan kita. Gimana cara kita menaikkan omset bersama-sama. Jadi harapannya kita juga selalu mengajak orang, merekrut orang sebanyak-banyaknya sehingga mega poin tercipta dengan stabilnya seperti itu Pak. Itu jawabannya Pak Manusela, bisa dihitung sendiri. Oke, siap. Oke, ini Bu Rahmawati Tangerang. Halo Kak Kris. Oh, Pak Kris sedang tidak ada Bu di Zoom ini. Aku sudah bangun tim Purwakarta. Bagaimana untuk bisa mengadakan soft launching di sana, teman-teman yang sudah join setiap mengundang 100 peserta. Nah, ini izin saya bahas tentang soft launching boleh Pak? Yang syarat dari Pak Susilo. Iya, silakan. Oke, siap. Kakak semua, izin menjawab sedikit terkait soft launching. Soft launching itu hanya dilaksanakan sekali saja dalam setiap masing-masing provinsi. Seperti Provinsi Lampung hanya di Bandar Lampung, nah gitu. Di ibu kotanya. Seperti di Jambi, di kota Jambinya. Nah, terus Provinsi Riau di Pekanbaru, seperti Provinsi Sumatera Utara di Medan. Nah, jadi kakak semua, soft launching kita hanya sekali saja di setiap ibu kota provinsi. Jadi kalau kabupaten lain tidak lagi. Jadi leader-leader yang ada di situlah yang menggerakkan masing-masing atau menggunakan supportnya sendiri berdasarkan bonus yang dia terima dari komisi generasi 2 sampai 7-nya. Jadi kakak semua memanfaatkan bonus generasinya untuk mensupport kegerakan mitra-mitranya di luar daerah. Nah, terus apa syarat untuk mengadakan soft launching, yaitu memiliki omset yang cukup lumayan supaya bisa menjadi panitia penyelenggara setempat seperti Pak Rudi Simanjuntak kemarin di Pekanbaru karena beliau sudah memiliki omset. Nah, sehingga kita mengadakan soft launching. Alasannya kenapa? Supaya perusahaan tidak sia-sia membakar bensin. Jadi ada bekas yang tinggal di daerah tersebut sehingga bisa memperlebar mega proyek ini di provinsi tersebut, baik tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa-desa. Nah, jadi harapan kakak semua jangan hanya sekedar ingin omong doang. Nah, jadi ciptakan omset. Nah, jika ingin melakukan pengajuan, silakan hubungin Pak Robert atau Pak Kris atau ke saya. Nah, sehingga saya mengajukan ke manajemen, dia ACC atau tidaknya tergantung manajemen Direktur Marketing Pak Susilo. Jadi harapan kakak semua pengajuan jangan pengajuan yang bukan ibu kota provinsi. Terima kasih. Itu Pak. Mau tanya Berlin. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Endang. Ibu Endang ya, Endang Tri ya. Endang Klaten. Oh, Endang Gerot ya. Oke, siap. Iya. Klaten siap. Saya kan masukan keluarga gitu kan. Terus itu semua omsetnya itu masuk ke satu rekening gitu bisa kan ya. Terus kita mau ambil misi tiap anak, tiap ini saya ambilkan misi beberapa misi gitu sampai 23 lebih. Itu nanti seandainya yang berangkat itu
saya gitu bisa kan? Atau kita tentukan siapa yang mau berangkat gitu bisa? Maksudnya kalau ambil misi umroh kan ada 2 ya. Terus itu bukan nama saya, nama ibu saya. Terus yang mau berangkat saya gitu bisa ya, Mas? Oke, bisa Bu. Kalau untuk seperti itu bisa. Yang penting dikonfirmasi ke customer service dan pihak agent travel, Bu. Terus untuk misi-misinya itu kalau yang ambil ibu atau anak gitu bisa saya klaim ke rekening saya gitu kan, Mas? Bisa Bu. Yang penting alangkah baiknya juga setiap ibu mau mendaftarkan jika rekening ibu pakai nama ibu saja supaya pengajuan rekeningnya lebih gampang gitu. Karena kan saat ini ketika kita pengajuan di menu bantuan itu sering ditolak karena nama akun dengan nama nasabah itu berbeda sehingga kita harus menyertakan yang namanya kakak dan lain-lain ke tim legal Pak Andri. Nah itu. Oh, terus kalau seandainya ibu semua yang ambil misi itu kalau nggak punya nomor rekening harus lapor ke CS atau gimana, Kak? Ibu bisa mengajukannya di menu bantuan, Bu. Menu bantuan. Nah, ketika ditolak, nanti di situ akan diberikan nomor ini, Bu, nomor tim legal jika ditolak ya. Istilahnya kita konfirmasi ulang ke tim legal gitu supaya dia assist seperti itu, Bu. Caranya di bantuan itu, Mas. Ya, di menu bantuan. Nanti Ibu bisa koordinasi dengan pengundang Ibu Pak Basuni ya kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Bisa koordinasi dengan beliau nanti bagaimananya nanti dipandu beliau juga. Oke, siap. Terima kasih, Mas Siap. Berlin. Selamat malam. Mau tanya Kak Berlin, Oke, siap. ini saya mau tanya untuk paket umroh ya. Oke, Yang siap, untuk Pak. itu saya lihat kan banyak yang nama 1 dan nomor handphone 1 itu bisa ngambil 3, 4, 5 itu gimana? Oh, oke, Pak. Untuk paket tur umroh atau misi tur itu bisa lebih dari 1, Pak, kecuali yang sifatnya barang, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Nah, Bu Ramawati, nah omsetnya berapa itu yang menilai itu adalah direktur marketing, Bu. Nanti Ibu silakan berikan nomor ID-nya ke saya, nama akun Ibu dengan nomor ID Ibu. Nah, itu akan dicek sama direktur marketing dan soft launching itu harus di ini, Bu, di ibu kota provinsi, bukan di kabupaten-kabupaten, Bu. Untuk kakak-kakak semua masih ada pertanyaan kah sebelum saya? Masih ada, Kak Berlin. Oh ya Bu, Bu Aspia. Oh, apa kabar Bu? Tanggal 12 datang ya. Insya Allah. Oke Bu. Ini kalau kan anakku ini mau buka daftar lagi, tapi dia anaknya kan masih kecil-kecil, mau ambil misi. Tapi kalau umpama dia punya nomor, cuma punya nomor 2 apa nomor HP 3 gitu, namanya anaknya apa nama satu nama, bisa nggak? Bisa Bu, nama sama saja. Jadi supaya pengajuan rekeningnya juga kalau nomor rekeningnya dipakainya adalah punya ayahnya. Nah, jadi mending pakai namanya sendiri. Jadi rekening siapa yang mau kita pakai nama itu saja Bu. Gitu ya. Jadi Iya Bu, nomornya supaya 3 aman. tetap namanya sama gitu ya. Nomornya 3 Iya ya, Bu. nggak masalah. Jadi Nggak masalah Bu. Nanti bisa dibuat di belakangnya 01, 02, 03 kayak Pak Wisnu itu sampai 08 itu. oh berarti ini satu, ini nama satu, ini satu, ini kedua, ini ketiga gitu ya. Jadi Iya Bu, umpama siap. dia daftar pertama kan, nama dia kan. Terus yang keduanya itu di bawahnya dia kan ya.
Iya Bu, di bawah dia melebar. Nah, jadi di bawah dia itu melebar dibuat sampai berapapun boleh Bu. Oh ya udah. Oh, Ya. terus ini ada lagi satu ya, kan ada kalau ambil mobil itu kalau kayak tadi Pak Robert bicara kalau diambil barang kok agak ribet ya ngurusnya ya. Enggak Bu, nanti Ibu ngurusnya di dealer ini. Kalau Ibu di Lampung berarti Kalau di Metro, kalau ngambilnya di di Lampung Metro, Bu. kalau di Metro paling di Lampung ya dealernya ya. Iya Bu, kalau kita tinggal di daerah Lampung ya berarti kita ngambilnya nanti di Lampung Bu. Itu nanti dibantu pengurusannya oleh kantor Bu. Oh gitu. Jadi kita laporan sama kantor aja. Iya Bu, nanti bisa koordinasian. Kalau untuk ketika megapoinnya tercapai nanti bisa koordinasian dibantu Pak Haroto, dibantu saya, bantu Paris. Bu. Oke, terima kasih Kak Berlin. Iya Bu, sama-sama Bu. Oke, adakah pertanyaan terakhir sebelum closing statement? Karena izin untuk kakak semua, karena untuk saat ini kita hanya membahas konsep 25%, 35%-nya bisa ditonton ulang Zoom yang sudah direcord di YouTube. Nah, terus dibahas ulang lagi di home sharing masing-masing mitra atau leader yang sudah melakukan home sharing atau di pertemuan kantor. Nah, jadi Halo. Oke, ini satu pertanyaan terakhir. closing statement. Oke. Ya, dengar ya. Kedengaran Pak. Oke, ya. Jadi teman-teman ya yang biasa bermain di dunia network marketing, bisnis kita ini sangat gampang sekali. Ya, karena saking gampangnya, ya, ini makanya nggak heran kalau 3 bulan ini sudah banyak yang jadi jutawan, ya. Nah, konsep semudah ini kalau Bapak Ibu tidak bisa juga berhasil, ya saya yakin Bapak Ibu juga nggak akan bisa berhasil di bisnis network marketing yang lainnya, ya. Itu bisa saya pastikan. Tapi kalau Bapak Ibu pernah berhasil di dunia network marketing, saya bisa pastikan Bapak Ibu bisa berhasil di sini. Ya, karena konsep kita ini sangat sederhana, sangat bermasyarakat dan sangat dimengerti. Ya, dan yang paling penting adalah kita ini amanah. Ya. Ya, kita tidak ada niat untuk mau tipu dan segala macamnya. Nah, itu dia ya yang karena kita semua terang benderang. Konsep bisnis kita ini terang benderang semuanya. Ya, Bapak Ibu bisa pelajarin semuanya. Oke? Ya, saya rasa itu saja. Ya, yang perlu lagi yang kedua adalah serap produknya. Ibu pakai produknya, Bapak Ibu pakai produk-produknya semuanya. Sangat bermanfaat. Ya, sayang sekali kalau kita tidak memakai produknya itu, ya. Nah, itu saja saya rasa cukup, ya. Oke, terima kasih untuk kakak semua. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kakak semua yang telah menjadi kelas kosong dan menyimak dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian kata dan mengakibatkan ketersinggungan kepada kakak semua. Saya mohon maaf, dan harapan saya kita semua semakin gaspol dan selalu melakukan perekrutan yang sebanyak-banyaknya, karena di 650.000 megapoin akan ada undian spektakuler, yaitu syaratnya apa? Yaitu syaratnya minimal 5 sponsor dari 600.000 ke 650.000 megapoin. Nah, hadiahnya ada 20 pemenang dapat masing-masing 1,5 juta rupiah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima saya kasih. akhiri
Terima Punya kasih. kakak semua. Terima kasih. Sampai ketemu di jam selanjutnya. Terima kasih. Kak Rob. Wabarakatuh.